Pedagang itu tuh apa? Kalau udah bertemu dengan orang udah dagang. Nah, maka harus bertemu dengan orang. Maka sebenarnya dalam dagang ini harus berinteraksi dengan banyak orang, dan setiap kita bertemu dengan orang, apa adab yang perlu kita lakukan? Hah? Salam. Sebelum jangan langsung tawarkan. Langsung bertemu dengan orang, saya mau jual kopi saya. Begitu kira-kira. Ini bukan pedagang. Kita ini apa? Ini berdagang itu enggak ada apa. Pertama apa? Salam. Allah mengatakan wafsus salam bainakum. Tebarkanlah salam antara diri. Ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tak kamu kenal. Bapak Ibu, walaupun tak terjual, tak jadi dibeli tidak. Kemudian juga Al-Quran wa idza fayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu pertama. Maka seluruh member HNHPAI yang terlibat dalam dagang, karena ada yang katanya saya konsumsi saja, malas dagang, kan? Kita tidak sesama kita semua member menjadi pedagang. Kita pengen semua pedagang. Umat Islam harus semua jadi pedagang. Karena dengan pedagang inilah kita kuasai dunia. Kalau dagang kita kasih sama orang lain dan kita malas-malas, siap-siaplah kita berbahaya. Pedagang ini kalau tidak kita pegang, Bapak Ibu sekalian, ya kita akan dilindas oleh dunia ini. Jadi pertama sekali dagang itu tadi di situ pengamalan banyak sekali ajaran agama. Maka pertama kita bertemu dengan orang. Pertama salam. Assalamualaikum, kata-kata itu. Pokoknya sebelum memulai apa saja dan jumpa dengan orang untuk melakukan salam dulu. Setelah itu apa? Setelah salam, senyum. Allahu Akbar. Itu mengamalkan sunnah. Mengamalkan sunnah. Sudah mengamalkan salam. Setelah itu apa kata Rasulullah? Tabassumuka liwajhi akhika laka shadaqah. Masya Allah. Berapa kali Bapak senyum kepada orang terdekat? Hitung itu berwajib sekali. Jadi jangan bonus kayak dulu itu. Berapa banyak senyum kita. Walaupun sudah separuh hari keliling dagang, tak ada yang beli kan, dan tak ada nyangkut satupun. Tetap senyum. Karena tidak jualan sore sampai sore, maka murah. Jatuh tak boleh. Tetap senyum. Sampai nanti siapa pun senyum. Jadi salam, senyum. Sapa. Setelah itu apa? Sapa. Tunggu dulu. Jabatan tak? Tangan. Salaman. Jadi salam, senyum, salaman. Allahu Akbar. Salaman ini sunnah tak? Sunnah Bapak Ibu sekalian. Tidak ada dua orang muslim bertemu lagi dia bersalaman dalam hadis yang sahih kecuali dimaafkan dosa-dosa. Allah mengampunkan dosa keduanya sebelum dua tangan itu bersama. Insyaallah Bapak Ibu, gimana ini? Tak mau kita. Setelah itu apa lagi? Pertama, salam, senyum, salaman. Yang keempat, sapa. Dengan apa disapa? Dengan brosur. Jangan kita tuh disapa dengan brosur, salah. Maka disapa dengan menanya apakah? Apa kabar? Gitu.
Kenapa kan jangan to point? Dan itu kan singkat sebenarnya kan? Itu singkat sekali. Kami sejum salam, kami juga salaman. Setelah itu apa? Tanya kabar. Apa kabar? Tapi yang dapat tanya kabar yang semuanya ditanya anak di mana, di sana. Pokoknya maka di Bapak Ibu sekalian, sahabat dulu. Sahabat dulu kenapa mereka salah satu mereka memilih banyak profesi dagang ini? Karena salah satunya apa? Karena mereka selalu kepengen bertemu dengan banyak orang. Apa tujuan bertemu dengan banyak orang? Supaya setiap saat mengucapkan salam, kemudian bersalaman, dan yang lebih penting lagi, menanya apa kabar. Kenapa? Karena ketika ditanya apa kabar, maka seorang muslim pasti menjawab Alhamdulillah. Ucapan itu tuh yang diinginkan. Maka kita tradisi kita ini apapun acara, tanya dulu apa kabar. Sebelum mengucapkan Alhamdulillah, jangan mulai acara. Gimana kita baru mulai acara Alhamdulillah tak ada. Kita memang ini datang ke sini nih, bisa datang ini dengan apa ini? Izin siapa? Allah. Siapa yang ngasih semuanya ini? Allah. Puji Allah dulu baru kita mulai acara kita. Maka setiap ustaz kalau apa siapapun Alhamdulillah. Itu sunnah itu. Maka dulu sahabat itu kepingin mereka selalu bertemu dengan saudaranya hanya untuk menanya apa? Kabar. Walaupun bertemu 10 kali, tetap tanya apa kabar. Untuk apa? Supaya dia menjawab Alhamdulillah, dan temannya bertanya sama dia, dan kamu apa kabar? Dan dia juga menjawab Alhamdulillah. Sehingga dunia ini isinya Alhamdulillah. Dan itu diinginkan Allah. Jangan lepas satu detik pun dunia ini sunyi dari kalimat memuji Allah. Kalimat yang paling diinginkan oleh Allah, dicintai oleh Allah. Kalimat dalam memujinya adalah ucapan Alhamdulillah. Karena yang mengajarkan Allah sendiri. Sehingga Al-Quran dimulai dengan Alhamdulillah. Berdoa kita mulai dengan Alhamdulillah, kita tutup dengan Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, jangan lupa itu. Maka ketika dagang itu 4 hal itu, jangan lupa itu yang kita mulai. Dan niatkan untuk menyebarkan yang 4 ini. Maka sebelum kita mendapat untung duniawi bersifat fisik, kita sudah beruntung dalam mengamalkan sunnah. Itu pahala semuanya. Itulah bonus sebenarnya kita inginkan. Karena Bapak Ibu sekalian, kan Allah memerintahkan kepada kita wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Itu tuh akhirat semuanya itu hak. Di apapun yang kamu cari untuk apa? Bekal di akhir. Mengamalkan sunnah itu pahala semuanya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Biasanya bagaimana setelah itu? Langsung nawarkan. Setelah itu gimana? Saya mau uji gimana cara bisnis Bapak. Langsung brosur. Tanya lagi mau beli 1 langsung mau 2. brosur. Bapak Ibu sekalian, Nawarkan ya perkenalan apa? Artinya apa? Saya Bapak Ibu sekalian, karena konsep dagang ini sebenarnya dalam Islam, pedagang ini adalah penghuni surga, ya kan? Amin ya Rabb. Baca hadis sesuai Rasulullah mengatakan at-tajir as-sadiq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Dagang yang amanah dan jujur tempatnya di surga. Di mana? Bersama siapa? Nabiyyin was-syuhada was-shalihin. Apa masalahnya? Kalau uraiannya bagaimana itu kok bersama Nabi? Apa sih amal orang dagang tuh? Orang dagang tuh padahal jadi duit, jadi untung. Bapak Ibu sekalian, orang Islam dagang bukan itu. Bukan hanya mencari untung duit dan hitung-hitung tadi ada 12 juta, 7 juta. Kalau untung itu terlalu rendah. Kalau untung hitung-hitung uang itu terlalu rendah. Tetapi sebenarnya dalam dagang ini apa hakikatnya dalam Islamnya? Itulah sebabnya umat Islam, sahabat-sahabat, kemudian generasi sampai sekarang
yang memahami ini, maka mereka memilih profesi dagang. Dan profesi dagang ini apa? Profesi yang nomor satu di dalam Islam. Jadi kalau disebut, coba Bapak Ibu baca, apa profesi yang paling tinggi di dalam Islam ini? Rujukannya. Memang ulama berselisih antara dua, antara perdagangan dan pertanian. Tetapi kebanyakan mereka mengatakan bahwa kebanyakan ulama mengatakan profesi yang paling mulia itu adalah berdagang. Karena profesi inilah yang paling banyak disebut Allah dalam Al-Quran. Profesi inilah yang dipuji-puji Allah dalam Al-Quran. Kata-kata dagang yang berhubungan dengan bisnis inilah yang banyak Allah jadikan sebagai kata-kata untuk mengungkapkan hubungan Allah dengan ketika dimerintahkan hamba-hambanya untuk mengerjakan sesuatu sering dan banyak apa itu sekalian dipakai kata-kata yang berhubungan dengan dagang. Kenapa? Karena masalahnya apa? Perdagangan itu adalah mulia. Kalau kita lihat Bapak Ibu apa filosofinya? Nah, di dalam masalah kenapa dagang itu mulia dan profesi paling mulia, bukan masalah cari uangnya. Kalau kita dagang untuk dapat uang dari orang lain itu tidak mulia. Itu tidak apa? Mengorek uang orang. Tapi pedagang bukan begitu berangkatnya. Jadi Islam ini ya membentuk kepada kita cara pandang. Kenapa? Islam ini adalah datang untuk membenarkan pola pikir. Kemudian hidup ini apa namanya? Islam ini datang untuk merubah mindset. Coba baca surat yang pendek itu. Itu adalah perubahan mindset dalam dagang. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian apa profesi yang Allah bersumpah dengan profesi itu? Yaitu profesi dagang. Semua kita hafal, tapi barangkali uraiannya tidak sampai kadang-kadang sebagian kita ke sana. Apa itu? Itu yang terdapat di dalam surah Quraisy. Ila fi Quraisy. Itu ila fi Quraisy, ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Falyaqudu rabbaha al-bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ayat ini diulang-ulang, tetapi Bapak Ibu sekalian, bagi banyak orang sekarang tidak menimbulkan ruh untuk menguasai perdagangan. Dan saya yakin kenapa ulama-ulama dulu mulai dari sahabat Rasulullah mengajarkan para sahabat, para Bapak Ibu sekalian, negeri-negeri itu Islam. Siapa yang mengislamkan mereka? Para pedagang. Dari mana? Mereka mendapatkan semangat dagang. Dan dengan dagang itu mereka membuat dakwah. Dari surat itulah salah satunya. Karena di surat itu Bapak Ibu sekalian, Allah bersumpah li'ila fi Quraisy, demi tubuh. Jadi Allah bersumpah. Apa yang Allah jadikan sumpah? Ila Quraisy. Ila Quraisy itu apa artinya? Ila itu karakter, sesuatu yang sudah mendarah daging di dalam tubuh orang Quraisy. Apa yang mendarah daging mereka? Diulang-ulang oleh Allah 2 kali. Li'ila fi Quraisyin ila fihim. Kebiasaan mereka, tradisi mereka, budaya mereka, karakter mereka, sesuatu yang melekat dalam diri mereka. Quraisy, apa kata orang? Bahkan kata-kata Quraisy itu mengarah kepada uang. Maka dimunculkan satu suku namanya oleh Allah dalam Quran, Quraisy. Kenapa perlu disebut? Kenapa tidak suku Bani Hashim saja? Kenapa tidak? Kenapa Quraisy? Karena Quraisy itu memang berhubungan dengan uang, Bapak Ibu sekalian. Ini berada di antara akhwat yang kuat di sini sekolah di Mesir. Mesir itu apa mata uang namanya? Jenih. Kemudian apa? Pecahan jenih itu apa? Bukan pound, kirsh. Apa namanya? Kirsh. Maka kata Quraisy itu dari kata-kata kirsh. Maka Quraisy itu apa? Kenapa dinamakan Quraisy? Sebagian ulama menganalisa karena orang Quraisy itu adalah pencinta uang. Karena dia suka uang. Mau dulu cari uang. Jadi kalau ada mata duitan tak masalah itu. Tapi bukan mata duitan apa? Tapi cari uang. Apa masalah itu? Quraisy itu dari kata kis. Maka Quraisy itu adalah orang pencinta uang, selalu cari uang.
waktunya cari uang. Maka di sini apa kebiasaannya itu? Dua kali Allah bilangkanlah ila bihim, kebiasaan budaya mereka. Disebut oleh Allah di situ dua. Rihlatas syita wal saif. Apa rihlatas syita wal saif itu? Artinya perjalanan dagang di musim dingin, perjalanan dagang di musim panas. Coba bayangkan itu. Allah bersumpah dengan kebiasaan budaya orang Quraisy yang melakukan pertama, karena mereka melakukan perdagangan di musim dingin dan mereka melakukan musim dagang di musim panas. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu baca sejarah pada tafsir ayat itu yang luas, sebenarnya orang Quraisy itu punya 4 kebiasaan. Satu tahun itu berapa bulan? 12 bulan. Sebenarnya perdagangan mereka itu bukan hanya di musim dingin, bukan hanya musim panas. Karena di sana ada 4 musim. Ada musim semi, ada musim gugur, ada musim dingin, ada musim panas. Apa musim yang paling berat? Dingin. Dingin. Musim yang paling berat itu adalah musim panas satu, musim dingin satu. Musim dingin ini kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, itu kadang-kadang lebih dahsyat daripada musim panas. Maka ada orang, kamu milih dingin atau milih panas? Ada yang mengatakan, saya milih musim panas, kata orang musim dingin. Karena musim dingin ini masuk ke tulang-tulang musim. Kadang-kadang sampai di bawah 0 derajat juga kemana itu coba. Kenapa dua ini disebut? Nah, kalau saya perjalanan di musim semi dengan di musim gugur, itu tidak masalah. Perjalanan itu enak, cuaca enak. Maka tak perlu disebut di situ. Tapi disebut oleh Allah yang Allah ingatkan di situ. Mereka di musim dingin yang keris itu, kemudian juga musim panas yang terik, mereka tetap melakukan dagang. Jadi 3 bulan mereka musim panas, 3 bulan mereka di musim dingin, 3 bulan mereka di musim semi, 3 bulan mereka di musim gugur. Semuanya itu dalam perjalanan dagang. Maka tidak ada waktu tanpa berdagang. Coba kalian baca nanti sejarah orang Quraisy itu. Maka di musim panas kemana mereka berdagang? Di musim dingin kemana mereka berdagang? Di musim apa nanti itu ada arah-arahnya. Kalau musim dingin ke sini mereka. Setelah itu apa? Mereka juga pintar-pintar. Kalau di musim dingin apa dagangannya? Tentu kan kalau musim dingin jaket dagangannya. Tapi di musim panas dagang jaket tak lah. Ya betul. Pedagang itu kan begitu kan. Pintar. Maka pedagang itu sebenarnya nanti saya ceritakan kenapa dipuji oleh Allah. Karena pedagang itu adalah orang yang paling berjasa di tengah-tengah masyarakat. Karena sebelum dia berdagang, dia mikir apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sini. Ya tak? Masya Allah. Ini masyarakat sini apa yang tidak ada ini? Kalau semuanya berdagang handphone, semua handphone juga lagi? Tidak ada pedagang beras satu pun. Maka kita tampil sebagai pedagang beras. Jadi pedagang itu sebenarnya bukan cari uang dulu apanya, kan? Berangkat berpikir pertamanya dari mana? Solusi. Keperluan. Pertamanya apa dibutuhkan orang? Subhanallah. Maka yang dia baca itu keperluan orang apa? Karena kalau ada pedagang dasar berpikir pertamanya uang, pasti miskin. Tidak akan mungkin sukses itu. Itulah sebabnya pedagang-pedagang pernah sukses di dunia ini, orang-orang terkaya di dunia ini semuanya rata-rata pedagang. Ada profesor yang terkaya di dunia? Nggak ada. Yang terkaya di dunia ini pedagang. Maka apa seperti Bill Gates itu? Kenapa dia bisa jadi terkaya di dunia? Dia bukan cari duit itu, bukan duit pikirkannya. Dia mikir apa yang bisa saya buat untuk dunia ini. Semua orang bisa pakai dan memudahkan kerjaan semua. Yang kadang-kadang dikerjakan orang 2 tahun, tetapi dengan yang dia buat bisa disimpulkan menjadi 5 menit. Itu dia buat. Maka lahirlah sebuah
program yang disebut dengan Microsoft-nya. Siapa yang tidak pakai Microsoft di dunia ini? Masya Allah. Maka apa? Wajar dia menjadi terkaya. Kenapa? Karena manusia yang memanfaatkan apa yang dia buat juga banyak sekali dunia. Itu mungkin miliaran, bukan hanya ratusan juta lagi. Miliaran orang yang menggunakan apa yang telah dibuat itu. Dia nggak berpikirnya apa dulu? Apa yang saya lakukan? Apa yang saya buat? Apa itu kalau kampung nanti mana? Apakah ketemu orang jangan langsung disodorkan brosur. Lihat dulu dia butuh apa. Pokoknya dia ketika kakinya semurat. Bapak apa semurat? Obat asam gratis dulu. Iya gitu. Dagang namanya tuh. Awalnya digerak. Kasih 2 biji. Dirasakan dulu. Maka itu pintar-pintar kita. Maka itu sebabnya kita juga diajarkan tentang apa namanya? Strategi dagang seperti Umi Sabil itu apa namanya? Mendiagnosa ya. Diagnosis. Ini kalau begini matanya nanti gimana ini penyakitnya? Begini bentuk jalannya apa ini kira-kira? Kalau wajahnya begini apa yang diidapnya? Dan kita punya Pak, kita punya sesuatu yang kita tawarkan untuk mengobati kan dia butuh. Orang sakit itu apa? Butuh supaya apa? Sakitnya hilang. Supaya sakitnya itu sembuh. Maka kita berpikir dulu, apa yang bisa saya bantu orang ini? Bukan menjadi pekerja berat. Tapi dia apa? Untuk menopang kerja beratnya itu apa? Ada kopi yang apa? Bapaknya apa? Jadi ketika kita menawarkan itu jangan langsung brosur dan jangan apa? Tetapi kalau bisa kita apa? Menawarkan dulu apa yang menjadi kebutuhannya. Maka mungkin pertemuan pertama itu belum dagang langsung. Ya, itu awal-awalnya. Sekarang ini riskan. Kalau kita datang ke rumah orang tuh langsung dagang, ditolak orang. Kenapa? Karena sudah terbiasa sekarang ini orang dagang masuk ke rumah itu nipu banyak. Orang masuk ke rumah itu langsung ditolak oleh orang sekarang. Kenapa? Sudah saking banyaknya orang sudah tertipu. Maka orang sudah punya apa? Image. Maka setiap orang yang datang seperti mengapa kita robah strategi? Sampai ini sekarang nggak bisa lagi. Masuk brosur nggak terima orang. Kenapa? Orang sudah banyak kecewa. Saya kira ya, kalau kawan-kawan yang banyak berhasil gitu caranya. Coba tanya nanti Pak Ferry apa? Kadang-kadang mungkin awal-awal dia rugi 1 juta sampai 10 juta. Itu kan pedagang itu kan butuh promosi kan? Ibu itulah buktinya dulu ya. Kenapa orang masuk Islam orang Indonesia ini? Saya ceritakan sedikit, ada Profesor Dr. Badrul Yatim, dia itu paling ahli sejarah tentang masuknya Islam Indonesia. Saya pernah mengikuti apanya, dia sudah meninggal dunia almarhum. Itu diceritakan pedagang-pedagang Arab itu kenapa orang Indonesia masuk Islam dengan pedagang. Karena masalahnya pertama kan dari orang pedagang bujarat dari Arab itu. Tentu orangnya ganteng enggak? Ganteng. Orang karena dia berwudu, sholat, bukan berseri-seri. Setelah itu apa? Uang banyak. Maka kita kalau ganteng pun tapi uang sedikit susah. Itu gimana itu? Setelah itu bebusnya sudah ganteng lagi, uang banyak. Akhlaknya luar biasa. Suka senyum. Kemudian Masya Allah, dulu minta ampun. Ini kalau sampai salah balik, ini uang itu carinya orang dulu. Dan tidak ada mereka menipu-nipu kualitas barang. Artinya dia apa adanya, jujur dan amanah. Setelah itu apa yang membuat mereka itu? Orang Indonesia ini masuk Islam katanya. Bukan yang tidak itu. Yaitu apa? Siang mereka berdagang, malam diajaknya orang Indonesia makan. Nanti ya,
Karena mereka kan jauh dari keluarga itu kan. Orang yang jauh dari keluarga ini pengen apa? Ya berbaur dengan masyarakat di situ. Kenapa? Karena yang namanya sosial itu fitrah dalam diri manusia. Lah apa kalau banyak pun duit tapi orang tak ada kenal orang satu pun menderita hidup kita. Iya tak? Ya. Malah apa? Semakin banyak orang yang tahu tentang apa kekayaan kita, semakin bahagia kita. Tapi cuma simpan duit itu tidak ada yang tahu. Istri pun tidak tahu. Kira-kira gimana? Bahagia? Ada kebahagia. Itulah saya itu baru mendengar kenapa rahasianya orang Islam, orang Indonesia ini masuk Islam. Kenapa ibu sekalian pedagang itu siang mereka berdagang, malam mereka mengundang masyarakat makan. Ada apa ibu seperti itu? Hah? Itu jadi masalah. Kenapa? Karena kita itu apa bukan mencari duit yang kita cari itu untuk apa? Ini yang menjadi visi kita. Maka bukan angka-angka yang menjadi target kita. Itu target-target ngikut itu. Maka sasaran kita seperti Bill Gates tadi, apa yang dia buat yang bisa dia buat untuk dimanfaatkan oleh seluruh manusia sebanyak mungkin manusia, otomatis duit kita pikirkan itu lagi, itu duit masuk itu otomatis sudah. Tapi sekarang apa yang kita bisa buat? Saudara, Bapak Ibu kan dilatih maunya bekam, jadi apa? Dan sakit-sakit nanti bekam aja dia. Nanti apa? Terima kasih Pak, ya terima kasih. Cuma dalam bekam itu nanti dia oleskan kepada dia minyak MH. Kok segar itu? Mana ada minyak segar sekali? Oh ya Pak. Baru mulai ya Pak. Bapak harga murah atau harga diskon atau harga apa? Aku mulai lagi tuh. Memberikan sesuatu dulu. Kenapa mengisi kebutuhan orang itu yang jadi prinsip pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang apa? Seperti orang Quraisy tadi mindset. Maka tadi apa? Berdagang sukses itu harus dimulai daripada visi yang jelas. Dan visi umat Islam berdagang dengan umat yang lain berbeda. Itulah sebabnya kita ini nahas. Masa umat lain yang visinya kalau apa dia tidak menguasai dunia, kenapa mereka bisa menguasai dunia? Kenapa umat Islam tidak bisa? Padahal visi umat Islam ini dalam berdagang dahsyat sekali sebenarnya. Kalau visi ini kita jalankan, dunia kita kuasai. Maka apa? Allah menegur kita itu sebenarnya surah Ila fi Quraisyin itu. Demi kebiasaan orang Quraisy, mereka itu berani bahkan menjadi budaya bagi mereka berdagang di musim dingin. Musim dingin itu nyawa Bapak Ibu sekalian tentangannya. Kalau ke nyawa di tentangan dagang-dagang Bapak Ibu. Lebih baik itu di rumah sedekah. Kalau ke nyawa tentangannya lebih baik. Jual nyawa ke dagang. La ilaha illallah. Orang Quraisy nyawa tentangannya. Maka di dalam kisah-kisah dagang orang Quraisy itu tahu nggak? Banyak sekali tuannya di atas onta, pakai onta mereka dagang itu. Mengenai onta, banyak sekali musim dingin dan musim panas terik itu, tuan di atasnya sudah tidak ada nyawa, onta balik membawa balik ke rumah, dia atas punggungnya. Kalau musim panas kehabisan air, udah musim dingin apa? Rumah sudah terlalu dingin beku, sehingga mayat dibawa di onta ini. Dan onta tahan. Onta itu makhluk yang jahat sekali. Berpanas dingin bagaimanapun kena. Kulitnya itu tebal sekali. Saking tebalnya kulitnya itu, maka kalau dia minum, itu onta itu sekali minum saja itu. Sekali berjalan itu, sekali diisi bensin. Itu sebabnya dalam Quran Allah menantang manusia yang sombong dengan teknologinya. Apa kata Allah dalam Quran? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kau coba kamu perhatikan, kamu kaji bagaimana onta diciptakan. Tahu tak bagaimana ciptaan onta itu? Diingatkan kita, dahsyat Bapak Ibu sekalian. Saya hidup 15 tahun di Timur Tengah itu, tahu saya. Itu onta itu. Cuma sekali perjalanan 3 bulan tadi. 3 bulan itu hanya sekali minum. Nanti sekali isi bes. Sekarang coba ciptakan kendaraan yang jalan 3 bulan cuma dikasih. Isi bensinnya cuma setengah. Bisa manusia? Kenapa sombong? Kenapa tak mau beriman?
Kemudian sekali minum 2 drum. Tidak percaya dia. Besok kita sama-sama umroh, saya bawa kota itu. 2 drum sekali minum mau berangkat itu. Karena air di dalam tidak ada. Tidak ada sungai, tidak ada. Tidak ada apa-apa sekalian. Maka apa? Sekali minum 2 drum, karena 3 drum. Tapi yang herannya, 2 drum habis tidak berbekas sedikit pun di perutnya. Kemana 2 drum tuh? Coba bapak satu ember minum. Tidak pecah. Anak bebekas sedikit pun itu. Di mana disimpan? Di kulit tadi. Di kulit itu tersimpan semuanya. Kemudian subhanallah setiap dia haus, itu bagaimana teknologinya oleh Allah, itu bisa juga minum sedikit-sedikit. Masya Allah. La ilaha illallah. Itulah kendaraan mereka. Jadi mati mereka Bapak Ibu sekalian yang mereka hadapi. Kalau sebab kenapa musim dingin, musim panas? Karena bahaya yang mereka hadapi dalam dagang itu sangat dahsyat. Itu nih Allah cerita. Ada dagang mereka dan Allah puji itu. Berarti semakin besar tantangan Bapak dalam dagang, itu semakin dipuji dan semakin disenangi oleh Allah. Jadi kalau dagang tidak ada tantangan. Jadi kalau mengharapkan untuk menguasai ekonomi ini tanpa tantangan, karena sudah sunatullah itu. Terus sebabnya apa? Orang-orang dagang ini diizinkan tidak berjihad kan? Karena dia dalam perjalanan dagang. Kemudian dia diizinkan Bapak Ibu sekalian untuk apa? Meringankan tahajudnya di malam hari. Karena dia dalam dagang. Kemudian orang dagang ini apa? Walaupun dia melaksanakan haji, diizinkan dia berdagang. Kenapa itu? Karena Allah memuliakan pekerja. Coba diberi diskon itu. Hajinya diberi diskon. Maka kata ulama kalau dia berdagang, tak perlu dia mabit di Mina itu. Tak perlu dia. Kenapa? Karena menjaga harta dagangannya. Haji itu. Kalau ada orang haji di sini bawa barang dagangan, kira-kira orang kampung bilang apa? Kamu gila. Kamu pergi haji, kamu tuh mau dagang. Kalau Bapak Ibu tidak masalah itu. Balaisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kamu, tak ada masalah bagi kamu ketika kamu melaksanakan ibadah haji. Apa? Kamu berdagang. Subhanallah, ada masalah. Maka dulu musim haji itu adalah salah satu kesempatan berdagang. Sekarang bagaimana? Orang Quraisy itu dipuji oleh Allah. Kebiasaan dagang dan dalam berdagang itu, coba dengarkan Bapak Ibu sekalian, menghadapi banyak bahaya dan tantangan. Setelah itu apa? Mindset dagangnya tidak benar. Maka kamu, hai orang Islam, mindset kamu benar. Tidakkah kamu bisa seperti mereka? Oh, itu sebenarnya yang itu artinya. Apa mindset mereka? Mereka dapat uang untuk apa? Untuk berpoya-poya. Mereka dapat uang untuk apa? Memuaskan hawa nafsu. Mereka dapat uang untuk apa? Untuk diserahkan kepada sesajen berhala-berhala mereka. Ya kan? Maka itu sebabnya ayat setelah itu apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Kamu hai umat Islam, kamu berdagang untuk apa? Dalam rangka menegakkan ibadah kepada Allah. Masya Allah. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana kita beribadah kalau uang tak ada? Zakat ibadah tak? Ibadah. Bukan ibadah lagi, rukun Islam malah. Kalau tak ada uang ada zakat? Tidak bisa. Haji ibadah tak? Ibadah. Bukan hanya ibadah tapi rukun Islam. Kalau tak ada uang haji tak? Gimana? Kita cari uang untuk ibadah. Kalau mereka saja untuk hal-hal yang negatif, rela mereka bersambung nyawa. Kamu untuk ibadah kepada Allah. Baru hanya hujan sedikit saja, mana? Baru dicemooh orang sedikit, dah tobat dah sudah. Mati begitu. La ilaha illallah. Coba visi kita Bapak Ibu mulai dari mana? Maka yang betul
ayat itu harus menjadi ayat favorit bagi agen-agen HPAI, HMI HPAI. Kenapa? Karena kamu berdatang ini adalah menegakkan ibadah. Saya ceritakan apa saja nilai ibadah yang kita tegakkan di sini. Maka Pak, kenapa kita masuk HMI HPAI? Harus motivasi pertamanya dalam rangka ibadah. Setuju itu? Setuju. Siapa yang tidak setuju nunjuk? Ada tidak setuju? Ada Bapak Ibu. Udah rugi kita Pak. Ibadah ini Bapak Ibu. Hanya duit saja supaya laku barang apa? Dan laku barang itu habis itu. Sudah sia-sia lagi, tenaga habis lagi, nilainya di sisi Allah enggak? Tetapi walaupun duit real tadi tidak ada, tetapi apa? Sudah tercatat ibadah di sisi Allah. Maka jangan masuki satu pekerjaan kecuali nilai utama, motivasi utamanya di situ ibadah. Maka saya sebagai Dewan Syariah mengarahkan semua agen-agen, Bapak Ibu, kalau ini Bapak Ibu sekalian motivasi utama kita dan bahkan itu menjadi visi kita, saya yakin 100% tidak ada. Allahu Akbar. Wah. Seperti saya yakin. Karena kalau sudah dibangun motivasi pertamanya, maka tidak kenal lelah. Maka nyawa pun akan dipertaruhkan. Bapak Ibu, mungkinkah Bapak Ibu masuk akal? Saya mau tanya Bapak Ibu. Pedagang-pedagang bujaran itu yang gampang ada jalan darat dari sana ke sini. Hah? Ada di situ waktu itu pesawat. Ada kargo pesawat waktu itu ngangkut barang. Ada ekspedisi. La ilaha illallah, datang mereka dari pantai Yaman sana, berjalan Bapak Ibu dengan kapal perahu sampan dan dibuat dari kayu dan berdagang ke pesisir pulau itu sampai ke Indonesia Samudra Hikmah. India mereka kuasai. Setelah terus pesisir itu mereka kuasai semuanya. Kira-kira Bapak Ibu berapa yang dibawa oleh sampan itu? Sampannya besar mungkin. Dan berapa banyak barang dan isinya itu tidak. Kalau Bapak Ibu saya suruh menelusuri sungai apa namanya di sini, saya kasih sampan, saya isi barang dagangan. Kira-kira Bapak Ibu sanggup nggak? Tahu Bapak Ibu apa yang mereka hadapi nanti di dalam laut itu? Itu laut-laut berbahaya semuanya ini. Yang gelombangnya dahsyat, yang hanya mereka hadang dengan sampan itu Kira-kira kalau menurut akal kita apa? Kalau hanya sekedar untuk cari duit, mungkinkah mereka lakukan itu? Bapak Ibu kalau punya duit, biasa tak punya duit kalau termasuk itu. Ya tak? Ya Pak Ustaz tak punya duit. Kalau kan itu pernah dikerjakan. Karena bukan duit Bapak Ibu, sekali motivasi mereka bukan duit dulu. Karena dalam dagang ini adalah di situ mereka beribadah. Maka Bapak Ibu sekalian, setiap langkah yang mereka proses yang mereka lakukan di dalam dagang itu semuanya mereka yakin nilainya adalah nilai ibadah. Allahu Akbar. Itulah kata Allah, kamu adalah untuk ibadah yang kamu cari semuanya dalam rangka ibadah. Tidakkah kamu bisa melakukan dagang itu, semangat dagang kamu seperti semangat dagang orang Quraisy yang mereka bersabut nyawa dalam berdagang? Itu teguran Allah sebenarnya. Tapi di ujung-ujungnya Allah juga mengatakan, "Bal ya'muru rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'." Bahwa rezeki semuanya Allah menentukan. Bagaimanapun kamu berjibaku, tetapi Allah katakan tidak. Karena itu apa? Harus semuanya dalam rangka ibadah. Kalau duit kita kejar Bapak Ibu sekalian, itu duit itu ngikut itu. Dan itu apa namanya? Itu sudah sunatullah itu. Setelah itu apa? Wa amanahum min khauf, keamanan. Itu Bapak Ibu sekalian yang orang Quraisy itu tahu lah. Subhanallah, saya dari ayat wa amanahum min khauf ini dahsyat sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau saya uraikan ya, kalau dibuat buku ini realitanya. Maka orang-orang Quraisy itu berdagang, mereka tahu nggak?
kemanapun mereka pergi berdagang, tak ada satupun bangsa yang bisa mengganggu mereka. Tidak ada satu kaum pun yang merampok mereka di jalan. Kan pernah kan itu riskan itu kan. Bisa saja nanti dia dirampok di jalan berdagang mereka. Kenapa bapak-bapak ibu membaca dalam sejarah, kok mereka dalam padang pasir yang begitu luas, yang di situ banyak sekali tapi penjahat-penjahat itu tidak mau mereka mengganggu mereka. Apa masalahnya? Allah katakan wa amanahum min khauf. Kenapa? Karena profesi dagang ini Bapak Ibu sekalian banyak sekali menjamin keamanan kita. Itu tidak ekonomi kita pegang, maka bangsa apalagi dalam ekonomi itu kita jadikan untuk ibadah, untuk kebaikan orang lain, maka semua orang akan ikut mengamankan kita. Ya tak? Itu subhanallah luar biasa. Artinya apa? Kita akan menjadi bangsa yang bergengsi kalau ekonomi kita pegang. Kalau uang kita pegang, itu orang-orang bank itu Bapak Ibu sekalian, kalau bapak banyak nyimpan uang di situ, belum bapak mobil bapak apa lagi parkir lagi, itu keluar, sekarang direkturnya langsung keluar. Direkturnya langsung udah nggak ada pakai antri. Ya kalau bapak itu banyak. Allah Akbar. Maka semua orang menghormati dia, semua orang menghargai dia, semua orang apa? Karena masalahnya apa? Dengan tulus dia, semua kebutuhan orang jalan. Maka orang-orang Quraisy itu kalau ada yang mengganggu, maka mereka tidak kirim barang ke sana, menderita bangsa di situ. Kita Bapak Ibu sekalian, kita baru sekarang kecil nih, tapi gengsi itu sudah ada. Ya, apalagi Bapak Ibu sekalian kita berebut pasar semua. Maka jangan disalahkan nanti orang-orang yang punya mall, orang-orang yang punya apa, itu orang-orang dimuliakan. Kenapa prinsip orang memuliakan apa? Karena dia telah membantu ekonomi masyarakat. Itu tidak disalahkan itu. Oh, tapi kalau kita melihat kenapa orang ini dapat, kenapa kita tidak? Itu sebabnya Allah tegur itu. Kalau orang Quraisy saja berani seperti itu, kenapa kalian? Apalagi kalian, motivasi kalian di dalam mencari uang berdagang itu adalah dalam rangka ibadah. Bapak Ibu sekalian, bagaimana bahwa berdagang ini adalah ibadah? Yang pertama, motivasi kita ibadah. Karena kita ini di HNHPI komitmen pertama sekali memproduk barang-barang yang halal. Kita ini dan barang Bapak Ibu sekalian, paling utamanya masalah obat-obatan dan masalah suplemen. Masalahnya apa? Karena umat Islam sekarang lagi dihadapi dengan masalah besar. Mereka kena penyakit, orang semua kena penyakit. Tetapi obat-obat yang dikonsumsi mereka rata-rata yang produk siapa? Yahudi. Orang yang tidak tahu halal dan haram. Padahal Rasulullah mengatakan tidak Allah jadikan dalam barang yang haram satu obat. Nah sekarang apa? Mereka mengatakan nanti apa? Tak mungkin ada obat tanpa yang haram. Itu gimana itu? Itu kata mereka. Maka ada unsur ininya, ada unsur ininya. Tetapi kita katakan kita mampu menawarkan obat-obat halal. Dan kita kalau tahu Bapak Ibu sekalian masalah konsumsi, apakah makanan, apakah minuman, apakah pakaian, semua yang kita konsumsi, yang kita pakai, itu wajib hukumnya halal. Halal dari dua sisi. Pertama sekali halal zatnya, yang kedua halal caranya. Maka kita tidak bisa Bapak Ibu sembarang konsumsi. Karena kalau sembarang konsumsi percuma sholat. Kalau sembarang konsumsi percuma puasa. Kalau sembarang konsumsi percuma haji. Itulah sebabnya orang haji itu diingatkan, kalau dia bawa haji itu uang yang haram, maka ketika dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, apa jawaban Allah? La labbaik wa la sa'daik. Talbiyah kamu tidak diterima. Masalahnya apa? Karena dia membawa uang yang haram. Bapak Ibu sekalian, makanya perintah Allah, berapa banyak perintah Allah dalam Al-Quran itu, dan bahkan perintah pertamanya
namanya manusia semuanya. Maka sebenarnya Pak, halal ini adalah misi kemanusiaan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pasar halal ini sekarang diminati di mana-mana. Dan lagi sekarang lagi booming pasar halal ini di mana-mana, bahkan di Amerika, di Eropa sendiri. Banyak orang mencari pasar halal, bahkan orang non-muslim sendiri. Kenapa Bapak Ibu coba? Adakah orang non-muslim mengatakan sesuatu yang halal dalam agama kita kotor? Hah? Mungkin ada orang mengatakan punya celah bahwa yang kita makan, yang dibolehkan oleh agama kita mengkonsumsi itu sesuatu yang kotor, bisa dikatakan manusia? Bersih semua. Coba dihalalkan kepada kita daging, ada daging hewan-hewan tertentu. Apa daging hewan tertentu? Yaitu hewan ternak, min bahimatil an'am, dan ada hewan-hewan tertentu. Kemudian ketika kita memakannya, harus dengan disembelih baru halal. Kalau tidak dia jadi bangkai. Coba tanya di dunia ini, apakah dengan menyembelih hewan itu adalah sesuatu yang kotor? Mana semua sepakat. Kenapa? Karena sembelihan itu mengeluarkan darah. Unsur darah, disitulah mengendapnya seluruh bakteri kotoran yang berbahaya Bapak Ibu sekalian untuk kesehatan manusia. Maka disuruh sembelih. Kemudian sembelih ada syaratnya. Ada beberapa urat yang harus putus. Khususnya urat keluar darah supaya lancar. Sehingga apa? Daging itu bersih. Subhanallah. Amerika gimana sekarang? Kalau dia di YouTube, maksudnya sapi hidup-hidup itu masuk semuanya itu. Dan itu dijadikan apa lagi? Itu salah siapa itu? Salah mereka bukan? Salah kita. Kenapa kita tidak mengambil alih? Ngapain kita? Semua potensi ada. Potensi mereka miliki, kita juga diberikan oleh Allah. Mana apa? Umat Islam ini, potensi yang mereka miliki luar biasa. Mereka di mana umat Islam terbanyak, di situ buminya subur dan rata. Ya kan? Tidak pun subur tanahnya, tetapi di bawahnya ladang nih. Masya Allah. Maka umat Islam ini kalau tidaklah, artinya Pak, potensi-potensi yang akan mereka menguasai dunia ini Allah sudah berikan. Tinggal mereka berbuat atau tidak. Maka itulah kata Allah bahwa innal arda yarisuha ibadiyas salihun. Bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Maka kalau tidak kita yang mewarisi kekayaan bumi ini, kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Kenapa? Berarti kesolehan kita dipertanyakan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ya Pak, motivasi pertama tadi dalam surah Quraisy tadi diingatkan kita bahwa kita untuk ibadah. Sekarang bagaimana unsur ibadah di dalam dagang ini Bapak Ibu? Semuanya unsur ibadah. Coba dengan dagang ini apa motivasi kita? Pertama tadi produk yang halal. Allah memerintahkan banyak ayat Al-Quran. Di antaranya apa? Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai manusia, itu berarti kemanusiaan. Makan oleh kamu, konsumsi oleh kamu. Daripada apa yang dikurniakan oleh Allah, dari rezeki Allah telah Allah berikan ini, yang apa? Yang halal saja. Dan bukan hanya sekadar halal, tetapi thayyib. Jadi kalau halal dan thayyiban itu berkumpul Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekadar halal, tetapi apa? Bermanfaat untuk kesehatan. Karena ada yang halal Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang tidak bermanfaat untuk kesehatan. Malah apa? Yang sangat tinggi kualitasnya, halal dan thayyib. Berarti apa? Ini perintah Allah. Yang perintah itu wajib hukumnya. Maka menegakkan seluruh yang wajib ini, wajib pula hukumnya. Maka wajib makan yang halal. Berarti apa? Umat Islam wajib memproduksi yang halal. Kalau seandainya tidak ada yang halal yang dikonsumsi oleh umat, maka siapa? Semua kita berdosa. Itu adalah perintah Allah. Berdosa semua. Maka sekarang Bapak Ibu sekalian, kita di HNHPA ini apa strategi kita pertama? Strategi kita pertama bahwa ini konsumsi adalah kita usahakan. Tetapi kita buat adalah semuanya halal. Ini pertama ini. Jadi yang halal ini kita yang memproduksinya. Dan kita jaga Bapak Ibu sekalian dari A sampai Z, sehingga kita pastikan bahwa produksi kita itu adalah halal. Kalau seandainya tidak umat Islam Bapak Ibu yang memproduksinya, Bapak yakin bahwa itu halal? Tidak. Jangan ada dua masalah lagi Bapak Ibu sekalian, obat-obatan yang bercampur komposisi.
Itu ada lagi proses kimia. Maka kita subhanallah. Coba dia kasih Bapak Ibu jalan-jalan ke pabrik kita. Bahan-bahan yang mudah kita sebab bagaimana pekerja-pekerjanya, bagaimana semuanya. Jadi kita produksi Bapak Ibu halal thayyib. Itu. Maka kita adalah apa? Menjadi perusahaan yang memproduksi produk-produk yang unggul. Jadi produk-produk yang halal thayyib, tetapi apa? Di bidang itu tuh unggul di bidangnya, paling hebat. Itu yang kita inginkan. Maka ingatkan Bapak Ibu sekalian, pabrik ini juga tidak mungkin bertahan nanti kita buat kecuali apa? Dengan kita bersama. Tetapi kalau kami tidak punya modal Bapak Ibu, kalau kita harapkan modal sendiri, tidak ada Pak Haji yang kaya sekarang di Indonesia ini. Ada Pak Haji yang polo merah di sini, yang taat ibadah, taat sholat, selalu di saf pertama di masjid. Itu tunjuk sebagai satu, dan dia polo merah Indonesia. Ada? Ada juga orang muslim tapi tak ada mana mainnya kan? Saya tunjukkan satu. Tidak bisa kita menciptakan seorang yang kaya raya taat. Itu siapa? Itu harus dan sinergi dan berjamaah itu semua. Maka seperti pabrik apa kita? Kita nggak mungkin di pabrik kalau tidak ada ini member-member yang banyak. Mengapa sekarang ini terus tidak? Kita hanya berkait. Jadi kalau ada untung perusahaan, nah, perusahaan dalam hal ini kecil sekali mengambil keuntungan. Saya tahu sekali, kecil sekali. Tapi karena banyak kita apa? Ya termasuk banyak. Tapi ingat Bapak Ibu, 2/3 dari keuntungan perusahaan setiap tahun itu adalah untuk pengembangan pabrik. Jadi Bapak sekarang berdagang apa? Dapat kita untung, kita kembangkan. Kalau sudah banyak, semuanya kita bisa dapat umpamanya 500 juta orang, 100 juta orang saja member aktif, itu perusahaan Indonesia ini bisa ditermasuk. Dan semua orang akan menjual perusahaan kepada kita. Kenapa? Karena pasar kita aja. Nah, jadi di sini apa? Memproduksi yang harus membuat pabrik itu mahal Bapak Ibu. Dan itu tidak mungkin modal saya, modal direktur utama, modal saya misalnya apa? Tidak bisa Bapak Ibu. Itu harus kita bersama. Maka kita yang menjual beli bersama antara kita, itu berarti apa? Kita membangun ekonomi bersama. Kita dengan itu nanti kita bangun pabrik. Makanya apa? Pabrik kita bangun berarti kita yang memproduksi. Itu yang pertama itu. Asalkan kita produksi dalam apa kita produksi? Kita ingin menegakkan pasar halal. Maka itu adalah ibadah. Maka semua Bapak Ibu sekalian menjual dan ikut mengkonsumsi yang halal itu adalah ibadah. Maka Bapak kenapa pilih ini? Karena saya yakin halal. Karena Allah menyuruhkan yang halal. Itu sudah ibadah. Kenapa Bapak Ibu jangan kalian makan itu mengenyangkan saja. Bukan hanya kesehatan badan saja. Ketika kita memilih yang halal, jadi yang katakan ibadah itu apa? Seluruh sesuatu yang Bapak laksanakan dan Bapak tidak laksanakan kecuali kenapa dipekerjakan? Karena Allah memerintahkan, maka itu ibadah. Sekarang Pak dipilih yang halal. Kenapa saya pilih produk HNPI? Karena saya yakin halal dan Allah perintahkan halal. Maka setiap Bapak konsumsi itu adalah ibadah. Kemudian apa lagi? Setelah itu kita membantu dalam jual beli ini apa? Kita akan mendorong supaya berdiri pabrik yang hak, menggantikan pabrik yang tidak jelas, konsumsi barang-barang tidak jelas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama ya, masalah halal ini. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa tidak apa nilai ibadah di dalam kita berdagang ini? Nilai ibadah dalam berdagang ini Bapak Ibu sekalian, karena tadi adalah menegakkan perintah Allah untuk dagang. Kita diperintahkan untuk apa? Pertama menjaga harga diri. Tidak boleh kita meminta-minta. Maka dicela oleh Allah dalam kehidupan kita ini orang Islam ini apa? Meminta-minta. Maka orang Islam itu tidak ada di dalam agama Allah. Itu dalam Islam itu Bapak Ibu, kita yang dipuji itu minta-minta, tetapi yang disuruh kita apa? Memberi. Maka al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Maka di sini apa? Kita disuruh menjaga harga diri. Harga diri kita bagaimana kita jaga? Maka kita dengan berusaha. Berusaha kita apa? Mendapatkan penghasilan. Maka dengan kita mendapatkan penghasilan, maka apa?
istri terjaga kehormatannya, anak-anak terjaga kemuliaannya, diri kita terjaga daripada menghinakan diri di hadapan orang. Ya tak? Dan itu semuanya adalah ibadah. Kemudian apa lagi? Sebagai suami wajib menafkahi istri, maka seluruh pekerjaan yang menghasilkan rezeki, kemudian rezeki itu dijadikan untuk menafkahi anak dan istri, itu ibadah semuanya. Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya di dalam HNHPA ini kita pertama yang produksi, kemudian kita juga yang konsumsi. Maka kita yang memproduksi sama-sama, itu pabrik itu sama-sama kita bangun itu. Maka Bapak kalau member sudah apa, itu berarti Bapak ikut berkontribusi langsung itu. Karena masalah itu katakan sebagian keuntungan perusahaan mengembangkan pabrik. Maka Bapak ikut itu, modal di situ. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa masalah pedagang ini Bapak Ibu ya? Ini mohon maaf, pedagang itu sedekah semua orang. Kalau kita beli perlu orang, maka kita buat, kita yang beli. Kenapa kita yang beli? Supaya uang itu berputar di dalam kita, membangun ekonomi umat kita. Itu penting itu. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian berbicara begini ini dilarang pula kadang-kadang Indonesia ini. Kita kan berbicara tentang umat kita ya. Kita harus menjaga kebersamaan. Karena masalahnya ini juga menegakkan kehidupan berbangsa dan negara. Maka masing-masing orang menguatkan ekonomi mereka. Pemerintah terbantu ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita buat pabrik, kita konsumsi. Karena kalau kita konsumsi tentu kita beli. Ketika kita beli, kita sudah halal di situ, satu kita beli Bapak Ibu sekalian, maka jual beli itu sedekah. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu minimarket, ada punya orang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, saya tak sebut nama minimarket apapun, tapi menyebar kemudian. Itu kadang-kadang Bapak Ibu 75% untungnya. Jadi kalau Bapak Ibu belanja 100.000, maka 75.000 nyumbang. 75.000. Gimana mereka tidak kaya raya? Siapa yang buat mereka kaya? Kenapa Allah tidak bersama? Masalahnya apa? Umat Islam butuh, dan umat Islam tidak bisa membuat seperti itu. Kenapa kita tidak bisa? Itu masalahnya, kita banyak, kenapa tidak bisa? La ilaha illallah, pasti bisa kalau kita bersatu. La ilaha illallah, 100.000, 75.000 Pak. Kenapa? Gudang dia punya, pabrik dia punya, transport dia punya. Tidak. Kenapa dia punya? Tentu kok. Karena iklan biaya ini kadang-kadang itu menghabiskan. Kadang-kadang dia punya semuanya. Sehingga apa? 75% murni keuntungannya. Sehingga apa? Subhanallah, kekayaannya luar biasa. Ini umat Islam bagaimana? Apakah umat Islam membeli saja? Umat Islam itu konsumsi saja? Tidak. Maka inilah usaha kita bersama. Maka hari ini ini adalah milik umat Islam, milik kita bersama. Dan apa yang kita publik juga bukan untuk Islam, untuk semuanya. Karena halal ini adalah misi kemanusiaan. Karena menempuh yang haram itu adalah pekerjaan setan. Maka apa kata Allah? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum. Coba apa hubungan itu? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Setelah itu apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya apa? Yang haram itu adalah langkah-langkah setan. Maka ini adalah jihad ini adalah namanya perjuangan ekonomi. Yang disebut jihadul mali. Maka jihad mali ini Bapak Ibu sekalian betul-betul jihad yang dipuji oleh Allah. Maka ketika Allah berbicara jihad Al-Quran itu selalu jihad mali ini didahulukan. Dalam 10 ayat itu 9 ayat didahulukan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kenapa dengan mal Bapak Ibu sekalian? Karena mal ini sangat penting. Maka apa analisa ulama? Kenapa didahulukan selalu jihad dengan harta daripada jihad-jihad yang lainnya? Jihad itu banyak macamnya. Ada jihad siasi, ada jihad iktisadi, ada jihad apalagi istimai, ada jihad at-tarbawi wa ta'limi. Itu jihad. Tapi apa kata ulama? Tak mungkin jihad-jihad yang lain itu berdiri kalau tidak ada yang lain. Semuanya harus dimulai dari ekonomi. Kalau tidak mulai dari ekonomi gimana? Buat sekolah pakai apa? Pakai lenggol. Kita punya uang terus apa sekolah tidak bisa kita buat?
Kalau perusahaan kita ini besar, kebutuhan apa? Pendidikan kita bangun, semua kita bangun Bapak Ibu sekalian. Perlu uang. Rumah ibadah saja, bagaimana kita membangun kalau tidak punya uang umat Islam ini? Minta kita ke tempat lain membangun masjid tidak? Malu kita. Cuma kadang-kadang jalan-jalan itu ke tempat apa? Malu sebenarnya kita. Kadang-kadang yang nyumbang itu apa? Tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Pun semua orang kita dapat mendengar keterangan kita sebanyak ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengajarkan kepada kita supaya bersok-sok. Salah satu Bapak Ibu diajarkan kepada kita yang apa? Bersok-sok dalam sholat. Itu sok sholat itu ya. Tidak ada. Tapi kalau seandainya sok sholat itu tidak kita jadikan untuk bersok-sok di dalam seluruh ini kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan kita hanya sok Allah bersok-sok lurus. Kita ikut satu imam. Setelah itu apa? Hari duluan berantem. Itu bersok-sok itu semuanya sholat. Itu sebabnya apa? Sholat itu oleh ulama tidak akan ada manfaat gunanya kalau tidak dia memberi pengaruh kepada kehidupan. Maka bagaimana kita bersok-sok dalam sholat, begitu pula kita bersok-sok dalam politik, bersok-sok kita dalam pendidikan, bersok-sok kita dalam ekonomi. Saling menguatkan. Maka Allah katakan, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna ash-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Orang beriman laki-laki, beriman perempuan, kemana mereka seharusnya kata Allah? Apa? Wal mu'minatu ba'duhum awliya, mereka wali, saling membantu antara saling mencintai, saling menyayangi. Maka apa sifat orang beriman sesamanya? Yaitu apa? Azillatin 'alal mu'minin. Azillatin itu bagaimana ya? Kalau sesama orang Islam ini tidak ada masalah, saling merelakan. Walaupun nanti orang Islam yang berdagang agak mahal sedikit, tidak ada masalah. Agak apa tidak masalah. Ini terbalik sekarang. Kalau sama orang Islam, berasnya luar biasa. Itulah masalah kita miskin ini. Kita miskin karena kita. Maka orang Islam kalau ada Pak Haji kaya semua iri. Kalau ada yang kaya yang lain, dia. Kalau HNPHI sedikit apa? Mahal. Pergi masuk supermarket tak ada berapa pun tertulis. Ya Allah, Islam. Pada akhirnya ada itu kalau makna itu. Artinya kalau untuk sesama mukmin, kalau jelas itu untuk iman dan orang-orang beriman, kenapa Ibu beruntung dia makan apa dia sholat dia? Ya dah. Kuat dia sholat haji pun kalau kita niatkan beribadah itu. Walaupun mahal agak mungkin 10.000, 50.000 tak masalah. Subhanallah Ibu sekalian, mental ini yang tidak ada ini. Sampai itulah mindset di ilah Quraisy itu mindset ibadah. Atau ini tanamkan ini. Saya pengen seluruh kita handi API yang member ini Bapak Ibu, ketika kita mau bergerak ibadah. Oleh karena itu kalau sudah beribadah, itulah tadi kita semuanya Bapak Ibu sekalian akan berkorban setinggi-tingginya dan apapun semua jalan akan kita tempuh dan kita akan bersabar Bapak Ibu sekalian. Karena kalau orang sudah dengan ibadah dalam satu hal, mati pun di situ dia mati dalam kondisi ibadah. Tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Itu yang dilakukan oleh mereka yang pedang-pedang jahat itu tidak pulang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian. Maka sekarang berapa banyak orang-orang Arab setiap pulau ada mereka. Ya kan? Karena mereka tidak datang di sini dengan dagang, tidak balik lagi dia. Bayangkan itu Pak. Sudah tinggal keluarganya di yang sana. Kenapa mereka? Bukan hanya cari, saya kira Bapak Ibu kalau hanya mencari makan saja untuk mempertahankan hidup, tidak perlu mereka ke sini. Ya dah, pasti ada di sana kalau hanya untuk makan saja. Tapi mereka kenapa ke sini? Nah mereka sini kenapa? Karena berdagang adalah salah satu misi yang luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, di dunia ini saya sekarang ya ini rahasianya. Kalau Bapak Ibu mengucurkan duit untuk pergi membawa duit, benar nggak pisah kunjungan apa ditahan di airport itu. Kenapa? Bapak Ibu kena tuduh teroris. Tapi kalau Bapak bawa duit sebanyak apapun, tapi pisahnya pisah dagang, semua negara Bapak Ibu menyambut Bapak Ibu seperti raja. Jadi kemudian
dagang. Sekarang kalau Bapak Ibu punya uang 10 miliar, pergi ke Australia, ditawarkan itu, Bapak mau jadi kebangsaan Australia. Pergi ke Singapura, Bapak Ibu pergi itu uang 10 miliar ke sini, Bapak dijadikannya kebangsaannya. Tapi kalau datang dengan dengkul apa namanya cari kerja, diusirnya kita. Semua orang mengamankan kita. Nanti kalau dikejar-kejar kamu oleh negara kamu, katanya kami yang mengamankan, jangan. Maka nak terdeteksikan kekayaan orang-orang yang mengamankan di luar negeri bisa. Kenapa? Karena semua negara mengamankan. Kenapa? Masalahku. Kita menjadi bangsa terhormat di dunia ini. Dia harus punya duit. Salah satu untuk cari duit apa? Berzikir. Berzikir itu apa? Berzikir yang paling hebat, berzikir sedang dagang. Bukan berzikir dulu. Ini mungkin kaji ini baru pertama kali dengar ya. Bapak Ibu coba, saya bapakan berzikir itu yang paling hebat berzikir sedang dagang. Apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Selesai kamu salat ke mana? Langsung masuk masjid, ambil tasbih. Fantashiru, Berdagang. keluar Bertebaran. wabtaghu min fadlillah, cari Rezeki. Coba lihat tafsirnya, berdagang. Maka wabtahu min fadlillah itu kebanyakan ulama tafsir menafsirkan berdagang. Pergilah kamu mengembara ke dunia ini membawa barang dagangan. Tapi jangan ingat oleh kamu sambil dagang. Wazkurullaha. Masya Allah. Maka kita dengan dagang itu mengingat Allah. Maka pertama kita pergi membawa barang-barang yang dari mau dagang, baca bismillah. Berzikir pula. Setelah itu apa? Ketika kita mau bertemu seorang, memprospek orang, kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Doa kita kan? Zikir kita. Mohon kita kepada Allah, ya Allah, berilah rezeki. Maka kalau kehendak aku laku begitu, ya Allah berikan rezeki. Kita. Jadi dagang itu apa? Subhanallah, Bapak Ibu, akan membawa kita orang dekat kepada Allah. Kenapa dagang itu spekulasi dengan Allah? Karena kita beli barang, kita pergi, tidak tahu ada yang beli atau tidak. Karena sebabnya dalam agama kita mencari rezeki yang dijamin itu tidak boleh. Tidak boleh. Yang membawa kita maka riba itu haram hukumnya. Judi itu haram hukumnya. Yang instan itu tidak boleh. Kenapa? Karena mengurangi kita, mengurangi iman. Bapak tak berdoa lagi kepada Allah. Maka orang-orang riba itu sholat malas. Ngapain kau sholat, katanya duit saya sudah tersedia. Tapi coba dia bangun duitnya miliaran itu, dia bangun sebuah perkebunan sawit umpamanya sekian hektar atau perkebunan ini, memperkerjakan orang. Dia belum tahu apa Ibu, tidak tahu dia itu. Ketika ditanam nanti tak berbuah tidak. Akhirnya apa? Dia sujud kepada Allah, memohon, ya Allah, ya Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, untuk apa kita susah-susah dijadikan oleh Allah mencari usaha? Karena dalam usaha itu Allah inginkan supaya kita ibadah, supaya nilai ibadah kita tambah banyak. Allah sanggup nggak ngasih kita semua yang kita butuhkan tersedia? Sanggup nggak? Sanggup sekali. Allah sanggup ketika Bapak terbayang makanan, langsung ngasih makanan kamu. Bisa nggak? Tidak. Itu cerita Allah menawar wasarwa yang diturunkan kepada Bani Israel. Setiap waktu makan langsung turun dari langit. Payah ya Allah itu. Apa pula payahnya ini menciptakan begini? Apa ya Allahnya? Bapak Ibu, kenapa kita harus berusaha? Karena di dunia ini Bapak Ibu ada yang kita Bapak Ibu sekalian otomatis kita sudah terima. Ya kan? Bukan usaha kita. Hidup mancung PC atau apa? Itu apa usaha kita itu? Nggak ada itu. Kulit putih, hitam, sawah apa? Itu usaha kita. Oh lahir sebagai orang apa namanya? Orang Kampar atau orang Kalimantan, usaha kita. Oh orang tua kita petani itu orang kaya, presiden, usaha kita. Yang disesali, kenapa orang tua saya semiskin ini ya? Bapak Ibu, Allah sanggup membuat hidup kita
robot semuanya, jatuh semuanya. Tetapi kenapa ada ikhtiar? Yang mana ikhtiar itu usaha? Disitulah ujian. Disitulah Allah ingin memberikan nilai-nilai ibadah kepada kita. Maka setiap Bapak Ibu sekalian gerak ibadah karena langkah kita dalam mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ibadah apapun yang kita gerakkan, maka Bapak Ibu sekalian itu pahala. Semakin besar tantangannya, semakin tinggi pahalanya. Bapak Ibu sekalian, apalagi Bapak Ibu sekalian kalau banyak rezeki, banyak apa, dengan tentangan segala tantangan, masya Allah, maka agama tegak, masjid mega-mega, Bapak Ibu orang miskin terbantu, anak-anak yatim terbantu, apa semuanya, Allahu Akbar. Maka jihad ekonomi ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak betul ustaz-ustaz yang ceramah-ceramah di mimbar-mimbar itu. Kita butuh dalam apa? Orang-orang yang kaya-kaya itu yang apa? Mengislamkan orang dan membuat orang komit dengan Islam. Bapak Ibu kalau punya usaha, punya pom bensin lah umpamanya. Punya 3 pom bensin. Umpamanya kan? Setiap pom bensin kita punya karyawan 20 orang. Setiap seorang itu punya istri, punya anak 3, 5 orang lah dalam keluarga itu. Berapa yang kita beri makan itu dengan usaha kita itu? Setelah itu Bapak Ibu agak kasih gaji tinggi daripada yang lain. Bapak Ibu suruh apapun dia mau itu. Sekarang kalau subuh harus jemaah di masjid. Kalau tak berjemaah saya pecat. Kira-kira. Selesai itu. Kalau berjemaah kamu kena sholat nanti istri kamu harus berjibak. Kalau tak, Bapak Ibu, semua yang kita ucapkan itu yang begitu dahsyat. Maka apa? Kalau kita punya Bapak punya perkebunan 100.000 hektar sawit, pegawainya 100.000 orang, ada pemilihan bupati, dia bilang ini sudah keluar. Habis ini dapat kita coba. Wah, kalau kalian ekonomi, bagaimana kalau manusia tidak punya apa-apa? Akhirnya umat Islam, ya Allah, apa realitanya sekarang? Inilah. Kalau kita masalah ekonomi ini kita tidak pikirkan Bapak Ibu. Padahal ekonomi ini adalah salah satu Bapak Ibu yang diperintahkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, ada satu nilai ibadah yang luar biasa Bapak Ibu dalam ekonomi ini. Maka Allah akan berikan kepada siapa saja, mau beriman atau tidak dia, tapi dia tampil untuk membantu kemanusiaan. Tapi Allah menginginkan supaya yang ininya orang beriman yang harus tampil lebih hebat. Apa itu? Karena itulah saya katakan tadi, berbisnis ini membantu orang lain. Ibu saya kemarin diajak ceramah kemarin Ramadan oleh Chevron. Oh, Chevron. Perusahaan Chevron minyak itu yang menguasai dari minyak di Indonesia ini. Paling kebanyakan suburnya itu beliau. Saya sempat beberapa hari Ibu diajak sebagai ustaznya dengan presiden direkturnya. Pakai helikopter kan. Ustaz bukan jadi helikopter. Subhanallah dari itu helikopter. Jadi bisa helikopter duit banyak Bapak Ibu sekalian. Saya Bapak Ibu sama. Ini gimana? Ada satu pertanyaan saya kepada beliau. Saya bilang, secara ilmiah itu apa sudah ada indikator-indikator ilmiah yang menunjukkan bahwa kalau karakter tanah seperti ini di bawahnya ada minyak, atau ada alat mendeteksi ini dipastikan ada minyak, sehingga pas dibor minyak keluar. Apa dia bilang, Pak Ustaz, bukan begitu Pak Ustaz. Tidak ada satupun alat yang bisa begitu. Itu seluruhnya sifatnya coba-coba. Dan memperkira itu kalau bahasa ijtihad apa itu. Jadi kadang-kadang Pak Ustaz, 20 sumur kita gali tak ada minyak. Dan untuk satu gali sumur ke bawah itu sudah menghabiskan kadang-kadang 100 miliar. Masya Allah. Satu saudara di sumur gali tidak ada Bapak Ibu, gali lagi lain habis 1 miliar, gali lain Bapak Ibu sanggup dong? Saya mau tanya Bapak Ibu siapa yang sanggup? Maka berbisnis itu penakut tidak berbisnis. Itu apa berapa menguasai dunia karena mereka peperang. Bayangkan Bapak Ibu 20 sumur kadang-kadang dibagi berapa 200 miliar kadang-kadang bumi, kadang mungkin 2 T. 21 baru dapat minyaknya.
Setelah itu Bapak Ibu sekalian, berapa orang yang dipekerjakannya. Setelah itu apa? Berapa tahun baru untung? Saya bilang kadang-kadang 20 tahun baru untung. Berapa? Dan dalam 20 tahun itu dia mempekerjakan tenaga. Berapa banyak orang digaji? Pada akhirnya itu bagaimana? Ini modal 10 juta itu hanya PHI itu pusing apa nak? Berubah pikirkan yang dah Allah. Kenapa ini tanya orang membuat modal itu si putra itu? Berapa membuat modal itu? Coba tanya. Dan berapa orang yang digajinya? Tukang yang digaji membuat itu kan? Dan berapa orang yang kasih makan sama dia? Dan berapa puluh tahun dia baru dapat? Mungkin modalnya Bapak Ibu 2 triliun. Kapan dia mendapat 2 triliun kembali lagi? Kita kepengennya apa? Kalau bisa apa? Untung dulu sebelum modal. Bapak Ibu sekalian, itu yang punya, coba Bapak Ibu tolong baca yang punya Honda. Yang punya mobil Honda, ada CRV. Coba baca sejarah orang yang membuat itu sampai dia menguasai dunia. Itu mobil terhebat pada situ. Itu awal-awal dia orang tenggelam hutang. Jadi rahasia orang-orang sekaya di dunia ini banyak mereka itu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau ketahui, bukan hanya modal nol Pak, modal min. Kenapa? Sebelum mereka berhasil, mereka tenggelam hutang dulu. Setelah nanti apa tenggelam hutang, buka usahanya berpuluh-puluh tahun dulu baru, maka mereka tuh Bapak Ibu, usaha mereka tuh bergenerasi-generasi, disambut anaknya, disambut cucunya, kadang di generasi cucunya baru beruntung. Siapa yang tersambut Bapak Ibu kalau generasi cucu baru beruntung? Siapa yang berani di antara kita? Nunjuk. Kan? Tinggi. Sabar. Menunggu 20 tahun lebih. Ini baru masuk nanti besok semoga jadi lek. Bapak Ibu kita mau cari duit, tapi setiap langkah itu sudah menjadi ibadah. Tidak ada rugi satupun. Yang hebatnya Bapak Ibu sekalian, kalau mereka tidak beriman, tidak pernah dia memiliki rugi. Kenapa? Walaupun keuntungan sekian puluh tahun, tapi dia percaya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita setiap langkah itu sudah ibadah. Apakah semangat kita berbeda? Ini yang membuat, jadi saya tadi terkesima juga Pak Abdullah bertanya, apa membuat mungkin yang gitu dulu? Rupanya apa? Paling banyak tadi memilih apa jawabannya? Malas ya? Malas. Tidak sabar. Berarti itu orang seperti itu, apapun diberikan lapangan hidup kepada dia akan berhasil. Itu. Maka dagang ini uji coba mental kehidupan. Orang yang sudah berhasil dagang, berhasil semuanya. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau orang sudah dagang akan karena dagang itu memang apa? Dahsyat memang tangannya. Butuh Bapak Ibu sekalian 2 kali Pak. Maka seperti siapa itu? Apa namanya berhasil? Gagal ke 9.000 sekian kali. Bapak siapa Edison kan? Dulu nanti hampir ke 10.000 dia baru berhasil. Maka seperti kali sumur tadi berapa dia rugi Bapak Ibu sekalian? 100 miliar. Kena alat yang digunakan itu alat mahal. Kalau menggali itu sampai 1 kilo ke dalam. Dan tenaga yang dibutuhkan, bagaimana tidak? Itu berani dia tuh Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita? Hanya sekian juta, 5 juta, pertama jadi stokis Bapak? 5 juta cuma memikirnya setahun.
takut rugi, takut ini, takut ini, takut ini. Maka Bapak Ibu sekalian, ada 6 penyakit yang menghalang kita untuk sukses. Itu tidak boleh ada dalam diri orang beriman. Dan itu harus dibaca setiap pagi sore kalau Bapak Ibu mau sukses. Mau? Mau saya ajarkan? Mau. Dan semuanya sudah hafal dari Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu sekalian apa doa yang diajarkan Rasulullah? Dan ini menghalang membuat remeh dalam hidup kita sehingga tidak bisa sukses. Baik secara individu atau secara keumatan. Maka ada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Termenung dalam masjid pagi-pagi jam 10. Kenapa ibu sahabat itu tak biasanya pagi-pagi menung masjid? Tak ada. Bapak Ibu jangan kira sahabat itu zaman Rasulullah dulu di masjid berzikir dan tak ada itu. Jangan kira itu sahabat waktu hidup Rasulullah kemana Rasulullah pergi mereka duduk bersama Rasulullah. Bukan begitu Bapak Ibu. Maka Aisyah ketika ditanya setelah wafatnya Rasulullah, di mana sahabat? Ketika Rasulullah hidup itu di mana para sahabat? Aisyah ditanya. Aisyah menjawab, sahabat itu ada 2 kelompok. Nah, diklasifikasikan sahabat, ada muhajirin, ada ansor. Sahabat-sahabat muhajirin bisa di masa hidupnya Rasulullah mereka di pasar. Sedangkan sahabat-sahabat ansor mereka di kebun. Itulah sahabat. Si kelompok ada di kelompok yang lain di mana? Itu sebenarnya Abu Bakar itu bukan sahabat yang paling banyak menghafal Quran. Meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena dia sibuk dagang. Karena sehari-harinya di pasar. Itu salah sahabat Bapak Ibu yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kencang hafalannya apa dan dia mengikuti Rasulullah. Sehingga dia menjadi sahabat yang paling banyak membawakan hadis Rasulullah. Tetapi dalam sejarah hidup Abu Hurairah itu sendiri Bapak Ibu, subhanallah menariknya. Mereka semua kita Bapak Ibu. Dia walaupun begitu mengikuti Rasulullah, tetapi dia sediakan hari-harinya itu 1 jam 2 jam sekarang. Pergi ke pasar dia cari duit Bapak Ibu. Disempatkannya juga, walaupun sore barangkali atau menjelang asar, disempatkannya dalam sejarah hidupnya. Tetapi motivasinya apa? Motivasinya untuk cari uang. Bukan itu Bapak Ibu, bahkan bukan untuk motivasinya supaya dapat makan apa dia, bukan itu pertama. Tetapi Bapak Ibu dia ketika itu bekerja ke pasar, mungkin mengangkat barang orang, menjaga barang orang, dapat rezeki upah. Tapi dari bekerjanya dia untuk apa? Supaya ada yang disedekahkan setiap hari. Masya Allah. Subhanallah. Itu tidak dapat apa-apa pun dia sudah berpahala sedekah. Kenapa? Karena seseorang diberi pahala oleh Allah dengan niatnya. Bahkan kita nanti dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat kita. Maka kita Bapak Ibu nahas kalau kita tidak menguasai budaya ini. Kenapa? Nilai-nilai muatan yang diberikan Allah dan Rasulnya dalam Quran hadis itu menguasai luar biasa. Tidak ada orang bisa menyaingi Bapak Ibu umat Islam ini. Tidak ada bisa. Dalam berekonomi takkan bisa ada orang menyainginya. Kenapa? Semangatnya itu luar biasa. Di dalam politik takkan ada sebenarnya. Maka umat Islam menguasai ketika mereka betul-betul Quran dan Sunnah sebagai pedomannya. Dan mereka adalah bangsa-bangsa pemberani. Ini Bapak Ibu takkan mungkin ini pada adatnya. Takkan Islam ini umat Islam kalau tidak ada pemberani-pemberani. Ya tak? Berani mereka dengan sampan bawa dagang ke sini, mati mereka hadapi sampai mereka ketemu dengan orang-orang Indonesia. Sampai orang subhanallah kita mendapat hidayah gara-gara pemberani itu. Kita Bapak Ibu kalau tidak ada pedagang-pedagang pemberani memunculkan modalnya, susah kita mencari kebutuhan. Gara-gara pemberani itulah kita lihat. Masa kita Bapak Ibu tidak menjadi pemberani? Umat Islam mau pemberani. Jadi apa kisah Abu Umamah tadi? Saya tutup ceramah saya Bapak Ibu karena inilah yang menghalang kita sukses. Supaya Bapak istiqamah, supaya Bapak sabar. Harus sabar Bapak Ibu. Maka kunci perintah yang paling banyak diulang Allah antara takwa, yang kedua sabar. Allah mencintai orang yang sabar. Allah bersama orang-orang Sabar. tapi sabar jangan disalahgunakan. Semuanya, ayo kita dagang prospek pagi ini apa? Sabar aja lah. Sambil duduk, sabar aja. Sabar itu.
jalan, ya kan? Nah, nanti di prospek orang ditolak, nanti bilang sabar terus. Ah, itu yang sabar itu. Tapi duduk sabar. Maaf itu. Kita ini makna-makna dalam agama ini banyak yang diplesetin. Diplesetin itu. Tidak lapar kita begitu. Oh jadi sudah lapar, duit tak ada, mau makan kenapa? Nah, apa kata istrinya? Bang berusaha lah itu, jualan lah itu apa? Kita makan aja lah. Tahu kan itu? Bunuh diri itu namanya. Maka dalam makanan itu, Bapak itu ukuran tawakal itu apa? Segigi apa kita berusaha, sekuat itulah tawan. Maka ukuran kekuatan tawakal orang adalah segigi apa dia berusaha, seberani apa dia menantang atau menghadapi berbagai tentangan dan semua amal dibuatnya, sejauh itulah dia tak. Kata-kata itu apa yang diplesetin ini? Itu membuat kadang-kadang kita ini apa tetap miskin saja. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, hadis, saya dulu pun berdiskusi dengan seseorang, tapi dia salah. Hadis ini dikatakan hadis palsu. Tetap seperti ini. Cuma kalau dimaknakan hadis ini, salah dimaknakan hadis ini Bapak Ibu sekalian. Apa hadis sahih? Dan hadis itu sahih Muslim. Hadis sahih. Ada ulama yang mendhaifkan hadis itu. Dan ada bapak profesor dia memalsukan hadis itu. Maka saya marahin dia di forum. Gimana Bapak bisa mengatakan hadis ini palsu? Ini adalah hadis sahih, ada sahih Muslim. Seluruh ulama sepakat sahih. Hadis itu apa? Dunia sijinul mu'min wa jannatul kafir. Apa itu? Dunia sijinul mu'min wa jannatul kafir. Itu Rasulullah katakan. Dunia ini adalah penjara orang-orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Bagaimana katanya? Bagaimana dikira? Pengertian hadis ini apa? Siapa bisa menguraikan kepada saya? Jadi apa katanya? Gara-gara hadis inilah umat Islam miskin. Kenapa? Karena dunia ini adalah penjara. Ya orang itu penjara, Bang Dodi. Kemudian apa? Surganya orang. Biar kalau mereka dunia ini mereka menguasai apa? Dia bilang gara-gara makna inilah Bapak apal kita hadis itu. Tahu Bapak? Tidak satu pun ulama memaknai hadis itu seperti itu. Coba baca apa kata Imam Nawawi dalam mensyarah hadis ini. Imam Nawawi mensyarah Sahih Muslim. Dalam Sahih dia katakan itu pengertian hadis ini adalah bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Maksudnya apa? Penjara dari seluruh hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu maksudnya. Itu maksudnya tuh. Jadi orang beriman selama di dunia dipenjara dari hal-hal yang diharam. Tetapi apa? Dari hal-hal yang dimubah dan dihalalkan, mereka yang harus menguasai. Sedangkan orang yang kafir, dia tidak tahu halal. Nah, dan untuk sukses itu di dunia ini, kalau kita berpegang teguh dengan yang halal, kalau kita tidak tahu hal haram, itu pasti hancur ekonomi. Sekarang ekonomi yang tidak memperhatikan hal haram, semakin sejahtera dunia ini. Tidak. Kalau kita mau sejahtera halal itu, maka apa? Sebenarnya hadis itu adalah hadis mendorong kita supaya kita menguasai. Karena dengan yang halal kita akan menguasai. Karena dengan syariat ini Bapak Ibu sekalian itu apa gunanya? Ada halal, ada haram. Itu adalah untuk kemaslahatan hidup di dunia dan bahagia di dunia. Siapa ibu-ibu yang berdoa? Tunjuk. Rabbana, oh Tuhan kami, kasihlah kami bahagia hidup di dunia, biar bisa masuk neraka. Ada berdoa gitu? Ada berdoa, ya Allah, kasihlah saya sengsara di dunia ini, tapi masuk surga besok. Ada doa gitu? Ya Allah, sengsarakan saya dunia akhirat. Apa doa yang diajarkan Allah? Itu Allah mengajarkan itu. Apa doa yang diajarkan Allah? Rabbana atina fid dunya Hasanah. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah itu
kebaikan yang baik semuanya. Kebahagiaan, kesenangan seorang Madinah itu harus jadi. Maka Pak, solat itu Bapak Ibu, itu Allah hubungkan, Allah baringkan fadilah solat dengan fadilah kebahagiaan. Hayya 'alal salat, hayya 'alal falah. Masih kurang motivasi agama itu. Disuruh kita menderita di dunia ini. Hayya 'alal falah Bapak Ibu. Subhanallah. Kita tidak boleh menderita, tapi apa? Kita yang akan memberikan dunia ini. Dan kita yang harus memimpin dunia. Dan kita yang akan mengatur dunia. Dan kita Bapak Ibu sekalian, itu cita-cita umat Islam. Dia mengatur dunia supaya apa? Sejahtera semua umat di dunia ini. Itu sebenarnya tujuannya. Apakah Bapak Ibu sekalian